Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas getaran kami yang berjudul permodelan, pengujian, dan analisis getaran torsional dari perangkat uji sistem poros rotor. Kelompok kami terdiri dari yaitu saya sendiri Andi Ardiaman, Gary Anderson, Aswin Ashar Abdullah, Angga Astriasti Aji. Masuk ke pendahuluan, getaran yang terjadi pada mesin dapat berupa getaran translasi maupun rotasi. Getaran yang terjadi dalam arah rotasi sering disebut sebagai getaran torsional. Getaran torsional dapat mengakibatkan terjadinya gagal lelah pada poros, koplin maupun roda gigi. Dalam makalah ini disusun sebuah metode pengukuran getaran torsional dengan dua encoder. Untuk menunjukkan kemampuannya, metode ini diterapkan untuk mengukur getaran torsional pada sebuah perangkat uji sistem poros rotor. Selain itu, juga dapat menunjukkan perilaku getaran torsional yang terjadi. Untuk mengetahui frekuensi pribadi torsional objek uji, dilakukan permodelan metode elemen hingga dengan perangkat lunak ANSYS Workbench 11. Sedangkan untuk memvalidasinya dilakukan pengujian FRF atau fungsi respon frekuensi torsional. Penelitian ini dilakukan pada perangkat uji yang berupa sistem poros rotor seperti yang terlihat pada gambar 1. Pada gambar ini terlihat bahwa perangkat uji poros rotor terdiri dari sebuah motor DC dan sebuah poros rotor yang keduanya digunakan oleh koplin fleksibel. Sistem poros rotor ini ditumpu oleh dua buah bantalan gelinding, sedangkan rotor dari motor DC juga ditumpu oleh dua buah bantalan gelinding yang berada dalam badan motor. Pada masing-masing ujung motor maupun ujung rotor ditempelkan sebuah encoder incremental encoder dengan resolusi 1000 pulsa per getaran. Seluruh sistem ini ditumpu oleh landasan atau base yang cukup kaku. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah permodelan untuk memperkirakan frekuensi pribadi torsional perangkat uji. Permodelan elemen hingga ini dilakukan pada sistem poros dengan menggunakan dua jenis koplin fleksibel yang berbeda, yaitu koplin selang dan koplin cakar. Permodelan ini dimulai dengan menggambarkan sistem poros rotor pada gambar perangkat lunak Autodesk Inventor profesional. Nah, gambar 2 itu memperlihatkan model elemen hingga dari perangkat uji sistem poros rotor. Gambar ini kemudian ditransfer menjadi sebuah model elemen hingga dengan bantuan perangkat lunak ANSYS Workbench 11. Pada permodelan ini, jenis elemen yang digunakan adalah elemen solid. Elemen solid merupakan elemen dasar yang berbentuk model 3 dimensi. Adapun kondisi batas yang digunakan adalah tumpuan cylinders yang diterapkan pada keempat tumpuan perangkat uji seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Permodelan dinamik untuk sistem poros rotor baik menggunakan kopling selang maupun kopling cakar dibatasi sampai 3 frekuensi pribadi torsional. Pertama, hasil dari permodelan ditampilkan pada tabel 1 seperti yang pada gambar tersebut. Perkenalkan, nama saya Gary Anderson. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasannya. Nah, yang pertama adalah hasil pengujian RF. Pada penelitian ini, pengujian FRF torsional itu dilakukan dengan metode eksitasi kejut atau shock excitation. Dan dengan metode ini, gaya eksitasi yang digunakan berupa gaya impuls dan diberikan kepada sistem yang diukur, sehingga sistem tersebut akan bergetar bebas pada frekuensi pribadinya. Pada pengujian FRF, gaya eksitasi itu diberikan pada piringan pada arah tangensial terhadap jari-jari piringan. Nah, gaya ini akan mengeksitasi sistem poros rotor untuk bergetar dalam arah lateral sekaligus torsional. Untuk membedakan apakah mereka modus yang terjadi
merupakan getaran lateral atau torsional, maka itu digunakan dua buah akselerometer. Satu ditempatkan pada poros dan satu ditempatkan pada piringan dalam arah tangensial terhadap sumbu poros. Nah, dari pengujian itu didapatkan frekuensi pribadi torsional pertama dari perangkat uji. Hasil pengujiannya itu menunjukkan bahwa frekuensi pribadi torsional untuk sistem poros rotor yang menggunakan kopling selang itu adalah sebesar 14,25 Hz dan untuk kopling cakar adalah sebesar 85 Hz. Perbandingan antara nilai frekuensi pribadi torsional pertama, hasil pengujian transfer FRF dengan hasil pemodelannya itu dapat kita lihat di sini. Di mana di sini di tabel ini juga tampak bahwa data hasil pemodelan dekat dengan data hasil pengujian. Dengan kesalahan terbesar itu hanya 6,2%. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pemodelannya itu mendekati kondisi yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu data hasil pengujian peta spektrum torsional. Nah, setelah validasi model dilakukan, maka selanjutnya pengujian getaran torsional itu dapat dimulai. Nah, untuk mengetahui perilaku getaran torsional yang terjadi, maka perlu dilakukan. Peta spektrum itu merupakan kumpulan sinyal spektrum getaran pada beberapa tingkat kecepatan putar yang disajikan dalam satu grafik. Pengujian peta spektrum dalam arah torsional ini bertujuan untuk melihat karakteristik dinamik torsional perangkat uji. Nah, pengujian peta spektrum pada penelitian ini itu dilakukan pada sistem poros rotor dengan menggunakan dua jenis kopling yang berbeda, yaitu kopling selang dan kopling cakar. Hasil pengukuran peta spektrum torsional untuk kopling selang dapat dilihat pada gambar 6. Pada gambar ini, tampak kumpulan spektrum getaran torsional yang diplot dari kecepatan putar 200 rpm sampai dengan 1400 rpm. Berdasarkan gambar ini, selanjutnya dapat dibuat grafik order tracking dari sinyal 1 kali rpm sebagaimana pada tampak pada gambar 7. Gambar ini memperlihatkan perubahan besar sinyal dengan frekuensi 1 kali rpm terhadap kecepatan putar. Berdasarkan grafik peta spektrum dan order tracking getaran torsional untuk kopling selang dapat dipelajari beberapa fenomena berikut, yaitu munculnya frekuensi aktif pada 1 kali rpm, 2 kali rpm, dan 3 kali rpm, dan amplitudo sinyal getaran mencapai harga maksimum di sekitar frekuensi pribadi torsional, yaitu sekitar 15 Hz. Amplitudo sinyal 1 kali rpm akan naik hingga mengalami resonansi, kemudian menurun seiring dengan kenaikan kecepatan putar poros. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peta spektrum torsional untuk kopling cakar. Hasil pengukuran peta spektrum torsional untuk kopling cakar dapat dilihat pada gambar 8. Pada gambar ini, tampak kumpulan spektrum getaran torsional yang diplot dari kecepatan putar 200 rpm sampai dengan 1400 rpm. Pada gambar ini muncul komponen sinyal dengan frekuensi yang sangat rendah, yaitu frekuensi kira-kira 1 Hz. Berdasarkan gambar di atas, selanjutnya dapat diubah grafik order tracking sinyal 1 rpm sebagaimana tampak pada gambar 9. Gambar ini memperlihatkan perubahan sinyal 1 kali rpm terhadap kecepatan putar. Berdasarkan grafik peta spektrum dan order tracking getaran torsional untuk kopling cakar dapat dipelajari beberapa fenomena, seperti munculnya frekuensi aktif 1 kali rpm, 2 kali rpm. Pada gambar 9 juga terlihat bahwa amplitudo 1 kali rpm akan meningkat dengan bertambahnya kecepatan putar tanpa mengalami resonansi. Hal ini karena frekuensi pribadi torsional pada sistem poros rotor
dengan kopling cakar jauh berada di atas daerah frekuensi putar motor. Selanjutnya akan saya bahas tentang perbandingan getaran torsional kopling selang dan kopling cakar. Perbandingan tingkat getaran torsional ini dilakukan untuk melihat level getaran yang terjadi pada dua jenis kopling fleksibel yang diuji. Tingkat getaran tersebut dibandingkan pada kondisi unbalance, yaitu pada gambar 10 dan 11 yang memperlihatkan hasil pengukuran peta spektrum torsional pada kopling selang dan kopling cakar yang digambarkan dengan menggunakan skala yang sama. Tampak dari kedua gambar ini bahwa getaran torsional yang terjadi pada kopling selang jauh lebih besar daripada getaran yang terjadi pada kopling cakar. Hal ini karena kopling selang memiliki kekakuan torsional yang jauh lebih kecil dibanding kopling cakar. Selain perbandingan pada spektrum torsional, nilai RMS getaran torsional untuk kopling selang juga dibandingkan dengan kopling cakar. Perbandingan nilai RMS untuk kedua kopling ini ditampilkan pada gambar 12. Gambar ini memperlihatkan fluktuasi nilai RMS kopling selang dan kopling cakar untuk variasi kecepatan putar dari 200 rpm sampai dengan 1400 rpm. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa RMS getaran torsional kopling selang mencapai puncaknya pada kecepatan 900 rpm. Hal ini disebabkan karena membesarnya komponen sinyal 1 kali rpm akibat adanya resonansi, yaitu perputaran antara sinyal 1 kali rpm dengan salah satu frekuensi pribadi torsional perangkat uji. Pada grafik juga dapat dilihat bahwa nilai RMS getaran torsional kopling cakar cenderung meningkat dengan naiknya kecepatan putar. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kecepatan putar, maka semakin dekat frekuensi pribadi torsional, yaitu 85 Hz dalam kurung 5100 rpm. Metode pengukuran getaran tradisional yang dipaparkan dalam makalah ini telah berhasil diterapkan pada perangkat uji sistem poros rotor. Metode ini diterapkan dengan menggunakan dua buah sensor encoder incremental dan disertai dengan teknik pengolahan data yang diperlukan untuk mengubah posisi sudut menjadi variasi perbedaan sudut. Hasil pemodelan penelitian ini mendekati hasil pengujian dengan kesalahan sebesar 6,2%. Spektrum getaran torsional mirip dengan spektrum getaran transisi karena memiliki komponen frekuensi aktif, yaitu komponen yang frekuensinya naik dan bertambah kecepatan putarnya, namun tidak terlihat adanya komponen frekuensi pasif. Selain itu, ciri getaran torsional pada struktur uji ini menunjukkan bahwa frekuensi aktif yang dominan adalah komponen sinyal 1 kali rpm. Level getaran torsional yang terjadi tergantung dari jenis kopling fleksibel yang digunakan. Kopling selang yang memiliki kekuatan puntir yang rendah sehingga menghasilkan frekuensi pribadi yang rendah pula. Karena itu lebih rentan terhadap getaran dibandingkan dengan kopling cakar yang memiliki kelakuan torsional yang lebih tinggi.